kalau saya melihatnya ini adalah bentuk frustasi dari Trump karena Iran ditekan dengan blokade laut. Ternyata menurut laporan dari Financial Times, sejak blokade laut diterapkan Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran, itu ternyata 34 kapal Iran bisa lolos dari blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri. Mereka bisa lolos lewat tanpa diketahui oleh kapal Amerika itu sendiri. Yang kedua, ini menunjukkan ya Trump kebingungan bagaimana cara membuat Iran lemah, membuat Iran mau menuruti 15 poin yang dituntut oleh Amerika Serikat dalam perundingan yang Islamabad Sabtu 2 pekan lalu, yang ternyata juga Iran tidak mau. Saya kira uh, bisa juga dilihat bahwa ini strategi untuk melihat apakah Iran akan lengah dengan hal ini atau tidak. Tapi Iran pasti sudah belajar, mereka tidak akan lengah lagi. Mereka sudah 2 kali dibohongi oleh Trump ketika perundingan nuklir tahun lalu diserang Israel dalam perang selama 12 hari. Sekarang di tengah perundingan di Jenewa, itu ternyata juga Amerika bersama Israel kembali menggempur Iran. Saya kira Iran tidak akan terkecoh dengan berbagai strategi Amerika Serikat, dan juga Iran tidak akan menyerah terhadap tekanan apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebaliknya, ketika Amerika terus mengancam, terus melaksanakan blokade terhadap pelabuhan di Iran, di Selat Hormuz, Iran tetap terus melanjutkan penutupan Selat Hormuz secara selektif. Yang terakhir hari ini ada 3 kapal tanker, kapal kargo yang ditangkap oleh Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran, termasuk 2 kapal milik perusahaan pelayaran global terbesar di dunia, yakni MSC, Middle East Shipping Company. Anda sampaikan bahwa frustrasi, kemudian kebingungan juga. Nah, apakah di tengah gencatan senjata ini sebenarnya juga salah satu strateginya juga mencakup soal mereka ini sedang mempersiapkan amunisi ataupun menyiapkan alat-alat perang untuk lebih memberikan serangan yang lebih masif lagi kepada Iran, Bang Faisal? Kalau laporan dari Center for Strategic and International Studies, CSIS-nya Amerika Serikat, Amerika itu sudah menggunakan setengah dari persediaan amunisinya. Itu antara lain rinciannya 40% dari total jumlah peluru kendali presisi yang dimiliki Amerika Serikat udah digunakan dalam perang melawan Iran ini. Terus kemudian 50% peluru peluru kendali pencegat sistem pertahanan udara THAAD, itu sudah 50%. Kemudian lagi 50% rudal Patriot untuk mencegat peluru-peluru kendali Iran ataupun pesawat-pesawat nirawak kamikaze Iran juga sudah digunakan. Kemudian juga ada 30% peluru kendali Tomahawk, itu juga sudah digunakan. Dan ada 20% peluru kendali jarak jauh yang sudah digunakan oleh Amerika dalam perang melawan Iran sekitar sebulan ini. Nah, itu menurut CSIS, walaupun produksi dilipat gandakan, masih butuh 3-5 tahun bagi Amerika untuk kembali pulih atau 100% lagi cadangan dari peluru kendali presisi, kemudian Patriot, THAAD maupun Tomahawk, itu butuh 3-5 tahun. Saya kira memang Trump memang harus berpikir keras, karena kalau perang dilanjutkan semakin lama, itu bukan hanya kerugian dirasakan oleh Amerika, tapi terutama sekutu-sekutunya di kawasan Teluk Persia. Itu kemarin ketika saya dalam penerbangan ke Beirut, ketika pergi maupun pulang, itu saya melihat bandar udara Doha itu kosong. Jadi sepi. Padahal Doha ini selain Dubai dan Abu Dhabi adalah hub untuk penerbangan dunia dari kawasan Timur Tengah, karena Doha yang merupakan basis Qatar Airways, maskapai milik negara Qatar, itu melayani 170 rute negara, melayani rute ke 170 negara, jadi 170 kota, maaf. Nah, itu saya kira ini sudah memberikan kerugian bukan hanya untuk Amerika secara ekonomi, secara militer, tapi juga kerugian ekonomi bagi negara-negara sekutunya. Kemudian bulan ini pun Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar sudah mengurangi produksi minyaknya secara 5 tadi, kecuali Oman, sudah mengurangi produksi minyaknya 9,1 juta barrel. Jadi gabungan dari 5 negara Arab Teluk itu, kecuali Oman, bulan ini sudah mengurangi 9,1 juta barrel. Kenapa? Karena Selat Hormuz ditutup. Kalau produksi minyak berlebih dan kilang sudah tidak muat lagi, artinya kan akan percuma. Dan itu kalau misalkan tidak bisa diekspor. Nah, angka ini meningkat dari bulan lalu, 7,5 juta barrel yang per hari produksi yang dikurangi dari 5 negara Arab Teluk sendiri. Belum lagi seperti tadi saya sebut bahwa hub-hub di Timur Tengah, ya tadi di Doha, terus di Uni Emirat Arab yang merupakan basis Emirates, ataupun
Abu Dhabi yang merupakan basis Etihad itu juga sudah mulai berkurang penerbangannya, dan itu otomatis mengurangi jumlah pendapatan bagi negara tersebut. Dan khusus di WA itu mereka rugi sekitar 700 juta dolar per hari untuk pariwisata, karena tidak ada lagi orang yang datang atau sangat berkurang. Bahkan lebih banyak orang yang ingin meninggalkan Uni Emirat Arab karena dirasa ternyata Uni Emirat Arab tidak aman lagi dalam perang kali ini. Kalau kondisinya saat ini Amerika Serikat sedang mengalami krisis persenjataan, artinya sampai kapan nantinya Amerika Serikat ini akan terus mengulur waktu, gencatan senjata 2 minggu, gencatan senjata tidak tahu batas waktu kapan. Ini sampai kapan akan melakukan hal seperti ini, Bang Faisal? Saya kira ya Amerika maupun Israel pasti mencoba mencuri kelemahan atau kelengahan Iran, tapi ya itu balik lagi, Iran pasti sudah siap untuk mengatasi segala manipulasi atau trik-trik siasat-siasat licik dari Amerika maupun Israel. Tapi kita tahu setelah 60 hari perang ini berlangsung nantinya, kalau tidak salah 1 Mei, itu ada laporan yang menyebut 1 Mei, itu Trump harus mulai memberikan penjelasan kepada Kongres. Kenapa perang ini harus dilanjutkan? Karena kan 60 hari itu kan Trump melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Jadi setelah 60 hari Trump harus memberikan penjelasan kepada Kongres apa alasannya untuk menyerang Iran, apa dasarnya untuk melanjutkan perang dengan Iran, dan ini Kongres bisa memutuskan apakah nanti akan menuntut Trump untuk menghentikan perang atau bagaimana. Itu akan kita lihat setelah 60 hari nanti. Kalau tidak salah 1 Mei itu Trump udah harus memberikan penjelasan kepada Kongres mengenai alasan dia